Implementasi nilai kemanusiaan adil dan beradab pada ASN yang pertama mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepat selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, hargai orang lain yang kita layani. Yang keenam, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, bahwa kita menghargai mereka. Kemudian ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, kita membantu sesama manusia yang mengalami musibah misalnya. Berani membela kebenaran, keadilan. Saudara, kita harus teguh pada pendirian bahwa kebenaran itu harus tetap dijaga. Kita harus bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Kemudian berikutnya, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama. Sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Jadi persatuan Indonesia, yaitu kita mulai dari bagaimana sejarah Nusantara dalam kebinekaan. Kita berbeda-beda, berbeda suku, berbeda pulau, ribuan pulau kita memiliki. Mereka hidup, bangsa kita hidup terpisah-pisah. Kita bersatu untuk membentuk sebuah negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sidang BPUPKI 29 Mei 1945, kata Muhammad Yamin, pentingnya kedaulatan rakyat sebagai tujuan kemerdekaan dan permusyawaratan sebagai salah satu dasar negara. Dan Soekarno pada pidatonya 1 Juni 1945, Soekarno memasukkan prinsip mufakat dan demokrasi sebagai dasar ketiga. Dari mana sumber-sumber kehidupan demokrasi Indonesia? Pada saat itu yaitu kebiasaan bermusyawarah di pemerintahan desa. Kemudian ajaran Islam tentang persaudaraan dan kesamaan derajat. Kemudian paham demokrasi Barat berpengaruh pada perjuangan kemerdekaan. Itulah merupakan sumber kehidupan demokrasi di Indonesia. 3 prasyarat dalam pemerintahan demokratis, yakni yang pertama, kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat yang diperintah. Yang kedua, kekuasaan itu harus dibatasi.
Yang ketiga, pemerintah harus berdaulat, artinya harus cukup kuat untuk menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien. Ada dua model demokrasi, yaitu majority demokrasi atau demokrasi yang lebih utamakan suara mayoritas, dan konsensus demokrasi, demokrasi yang lebih mengutamakan konsensus, yaitu sering dilakukan di Indonesia. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah kerakyatan, yaitu kedaulatan rakyat, yaitu adanya penghormatan terhadap suara rakyat. Yang kedua, permusyawaratan. Negara menghendaki persatuan di atas kepentingan perseorangan dan golongan. Penyelenggaraan pemerintahan berdasar atas musyawarah atau kekeluargaan. Kemudian yang ketiga, hikmah kebijaksanaan. Landasan etis dalam demokrasi itu merupakan landasan. Kemudian adanya wawasan dari pengetahuan yang mendalam dalam musyawarah atau pengambilan keputusan. Apa implementasi nilai-nilai Pancasila? Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, paham kedaulatan rakyat yang bersumber kepada nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Yang kedua, musyawarah merupakan cermin sikap dan panah hidup bahwa kemauan rakyat adalah kebenaran dan keabsahan yang tinggi. Ketiga, mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat. Yang keempat, menghargai kesukarelaan dan kesadaran daripada memaksakan sesuatu kepada orang lain. Yang kelima, menghargai sikap etis berupa tanggung jawab yang harus ditunaikan sebagai amanat seluruh rakyat, baik kepada manusia maupun kepada Tuhan. Yang keenam, menegakkan nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan yang bebas, aman, adil, sejahtera. Yang ketujuh, menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Kemudian yang kedelapan, mengembangkan sikap demokrasi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial adalah yang pertama, perwujudan relasi yang adil semua sistem kemasyarakatan. Yang kedua, proses fasilitasi akses atas informasi, layanan, dan sumber daya yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Saudara-saudara, itulah adalah peran negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial. Beberapa bentuk intervensi yang bisa dilakukan oleh negara dalam mendorong terwujudnya keadilan sosial. Yang pertama adalah perlu adanya standar penghidupan minimum. Kedua, upah untuk memenuhi keperluan hidup secara sederhana dan layak, ditetapkan batas upahnya dengan peraturan yang bijaksana. Yang ketiga, pesangon atau pensiun bagi para orang yang sudah tidak mampu bekerja lagi. Keempat, kebebasan dari kewajiban bayar pajak bagi mereka yang minim penghasilannya. Berikutnya, kerja 8 jam per hari. Anak-anak di bawah umur tidak boleh menjadi buruh. Perempuan hamil tidak boleh bekerja atau harus mendapat cuti. Ada uang pengganti untuk ongkos berobat, ekstra gaji buruh yang mendapat kecelakaan. Nah, hal-hal itu adalah bentuk intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yang juga itu akan diterapkan oleh dunia usaha. Pemahaman dan implementasi nilai-nilai keadilan sosial bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas. Yang pertama, setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, budaya, dan sosial. Tidak adanya golongan tirani minoritas dan mayoritas.
adanya keselarasan, keseimbangan, dan keserasian hak dan kewajiban rakyat Indonesia. Kedermawanan terhadap sesama, sikap hidup hemat, sederhana, dan kerja keras, menghargai hasil karya orang lain, menolak adanya kesewenang-wenangan serta pemerasan kepada sesama, dan kemudian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Pengertian kebijakan publik. Menurut James E. Anderson, kebijakan publik adalah suatu tindakan yang ditujukan secara spesifik yang dilakukan negara untuk merespon suatu permasalahan. Menurut William N. Dunn, kebijaksanaan publik atau public policy adalah pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya. Kebijakan diciptakan oleh aparat pemerintah adalah kebijakan atau tindakan yang lebih berorientasi pada pencapaian tujuan, bukan tindakan yang acak atau sporadis. Kemudian kebijakan merupakan pola yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan muncul karena tuntutan kebijakan. Kebijakan berkaitan dengan apa yang secara aktual dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan dapat bersifat positif atau respon terhadap masalah melalui tindakan. Negatif, respon yang diberikan dengan tidak melakukan campur tangan. Tujuan kebijakan publik yaitu diperolehnya nilai-nilai oleh publik, baik yang bertalian dengan public goods maupun public service, yaitu diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan public goods maupun public service, yaitu jasa publik. Dan itu dilakukan melalui perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, pengawasan, dan penilaian hasil kebijakan. Sistem kebijakan publik kita lihat, saudara-saudara. Di situ ada input, proses, output, dan kemudian impact, yaitu dampak. Input yaitu berasal dari isu-isu kebijakan. Kemudian prosesnya adalah melalui perumusan kebijakan dan menghasilkan output yaitu kebijakan publik. Targetnya apa? Ya, target groupsnya yaitu itu adalah dampak yang akan menikmati, ya, akan berdampak kepada siapa? Perumusan kebijakan. Kemudian diimplementasikan kebijakan itu oleh pemerintah, oleh pihak lain, swasta atau masyarakat, atau oleh pemerintah dan pihak lain. Dan implementasi kebijakan itu dimonitoring, dan kemudian hasil monitoring itu dievaluasi, dan evaluasi itu adalah akan menjadi masukan bagi perumusan kebijakan berikut. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik itu tertuang dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintah. Apa prinsip pelaksana kebijakan publik? Yang pertama, ASN harus memiliki nilai kepedulian. Saya ulangi, ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, yaitu mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan global. ASN harus berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya, yaitu yang memiliki potensi dan kemampuan, yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran sebagai wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. ASN sebagai pelayan publik. Saudara, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Itu adalah amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, ya,
bahwa kegiatan yang dimaksud pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik disebut penyelenggara. Setiap institusi, penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lainnya dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Ada 5 aspek tuntutan yang harus diperhatikan untuk melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mendorong PGASN dapat bekerja secara profesional. Adanya tuntutan dari masyarakat untuk menerapkan prinsip good governance dan mendorong agar rekrutmen pegawai ASN jauh dari praktek KKN tetapi lebih didasarkan pada kompetensi. Adanya kritik dari masyarakat bahwa kualitas pelayanan publik semakin menurun. Adanya tuntutan bahwa aparat pemerintah seharusnya lebih memiliki sense of crisis sehingga memahami apa yang harus dilakukan dalam suatu situasi krisis. Aparat pemerintah dituntut dapat bekerja secara profesional dengan mengedepankan prinsip public accountability dan responsibility. Kemudian masyarakat sebagai pihak yang dilayani menuntut agar pemerintah lebih memperhatikan aspirasi mereka. ASN yang melayani. Bagaimana ASN yang melayani? Pelayanan masyarakat atau pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah, termasuk aparat yang bergerak di bidang perekonomian dalam bentuk barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Arif Faizal dan Suyudi 1995, secara umum wujud pelayanan yang didapatkan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kemudahan mendapatkan pelayanan. Kemudahan itu yang pertama. Yang kedua, memperoleh pelayanan secara wajar.